Oke, sabar. Nah, saya rekam dulu, masuk ke tempat tadi ya. Nih, tadi kan seperti ini ya. Reaksi pertekanannya kita sudah dapat 6 kilonewton ke arah atas dan 6 kilonewton ke arah atas. Oke. Yang di awalnya, ya kan, kita anggap semua batang itu menarik titik, ya kan? Kita anggap semua itu menarik. Jadi kita semua anggap gaya titik pertama itu ditarik. Titik A ini ditarik oleh gaya ini, A ini ditarik oleh gaya B1-nya. Oke, sudah hafal ya kalian ya. Habis itu kita oper dari A1 ke vertikal, A1 ke horizontal. Ya kan? Horizontal ke, sedangkan untuk yang di bagian jaraknya kita mengutamakan ini ya. Vektor, sebenarnya ini vektor sih kalau kalian belajar fisika kemarin. Sebenarnya ini mata kuliah fisika sebenarnya. Kalau atas positif ini matematika ya, positif negatif, positif kiri negatif, bawah negatif. Oke. Patah-patah Pak sinyalnya Pak. Sinyalnya patah-patah. Yang lainnya nggak patah-patah nggak? Yang lainnya patah-patah nggak? Aman Pak. Aman ya. Enggak. Oke, perhitungan selanjutnya ada lagi seperti ini. Kita titik A tadi kan kita kan, utamanya titik A. Titik A kalian di sini sudah oke lah, udah paham kalian di sininya. Sudah benar karena sini ke arah atas positif, ya kan, positif yang vertikal ya, ke arah atas. A1V jangan lupa pakai vertikal dia ya. Dimasukin, pindah ruas jadi negatif, ketemunya min 12 kilonewton ya. Dan untuk head horizontal juga sama. Horizontalnya itu ke arah kanan semua ya. B1 dan A1H gitu kan. Ke arah kanan semua. Nah, ini dia. Otomatis nilainya itu ada di sini saya pakai dia positif semua ya. Tapi nilai A1 kalian negatif ya kan. Masukkan saja N negatif di sini. Nah, gitu kan? Nah, terus bagian sini join C. Nah, di sini kebanyakan kalian salah di join C. Di join yang bagian sininya. Di bagian sininya. Nih. Kalian anggap nilai 12 kilonewton itu ada di atas. Bukan di bawah. Itu kebanyakan salah di situ. Jadi, beberapa nilai V1 kalian itu 0. Padahal itu salah. Langsung saya salahin semua di situ. Kalau misalnya V-nya 1, 0, salah satu aja. Udah, bawahnya pasti salah. Walaupun ketemunya kalian itu kebetulan benar, ya. Kebetulan, kenapa saya bilang kebetulan? Nilainya di sini kebetulan 0. Dan kalian akan dianggap nilai batangnya cuma ada nilai A, D, B, A. Nilai C ini kalian anggap nggak ada. Otomatis nilainya tetap aja 0, sama kaliannya gitu kan. Cuma titik yang ini, karena posisinya ini tidak ada gayanya, makanya dianggap 0. Wajar kalau kalian seperti itu. Padahal perletakan soalnya kan nggak seperti ini. Dia ada di atas, dia ada di bawah, bukan di atas. Dan kebanyakan kalian itu di atas semua nilainya. Saya cek yang dari 4 orang yang diletakkan di bawah, itu cuma 1 orang yang diletakkan di bawah. Ya. Dan salahnya di bagian terakhirnya malahan, di bagian yang lain, bukan bagian yang situ. Cuman dari 4 orang itu, dari 4 orang saya koreksi, 3 orangnya letaknya di atas semua. Oke, itu salah. Ingat, untuk namanya buhul, ya, titik buhul atau join ya, atau istilahnya join, buhul, atau node ya, node itu node ya, itu selalu ada titiknya, bukan dia gayanya itu selalu ada titiknya, bukan berada dia misalnya nih, oh ini berada di atas ini, oh, bisa nggak sih dioper ke atas gitu kan, mikir kalian seperti itu kan lama-lama kan, kalau ini di atas, oke, laser pertakannya juga sama aja, kan ke bawah semua sebenarnya kan gitu kan, ini beda dengan portal sistemnya, jadi semirip dengan dia ditinjau per titik, makanya di sini ada reaksi peretakan itu menjadi nilai di kamar saya dekat luar ya, jadi dekat pintu samping, jadi dekat kedengeran kalau misalnya ada yang lewat, sorry ya. Jadi di sini nilai dari titiknya RAV selalu ada di joinnya masing-masing, ya kan? Nah, sedangkan di titik D kan nggak ada. Jadi kalian hitung di mana dulu nih? Yang pertama kalian hitung tuh urutannya seperti ini sebenarnya. Oke, dari sini dulu nih. Dari A dapat, ini sama ini dapat ya. Oke, dapat nih. Kita cari 2 lagi dapat, ya kan?
dulu lagi bisa dicari dapat. Oke, di titik T juga bisa nih langsung dicari, ya kan? Atau kalau ke saya langsung ke C dulu. Kenapa posisinya di sini ada lebih dekat, lebih mempermudah nilai ada gaya di sini. Jadi kalian berpikir cepat. Oh, di sini ada lebih cepat nyarinya daripada cari yang susah duluan, dengan cari yang gampang duluan. Itu kan seperti itu kan. Jadi ini, baru ini kan bisa. Atau ini, baru ini. Itu terserah kalian. Prinsipnya itu kalian cari yang termudah dulu. Misalnya nih struktur kalian nih, ini kan simple strukturnya ya. Ini mah kuda-kuda atap rumah ya, kelihatan seperti ini. Kalau misalnya strukturnya ini dia modelnya aneh, tiba-tiba di sini ada struktur lagi, tiba-tiba di sini ada struktur lagi di sini. Nah, itu kalian perhatikan join masing-masing gitu kan. Nggak selalu seperti itu. Jadi kalian cari yang termudah dulu dan beban cari gaya yang belum diketahui itu 2 gitu kan. Misalnya gini, ini 1, 2 nih belum diketahui kan. Ini ada gaya 1 nih, gaya reaksi pertakannya. Dan 1 gayanya ini belum kelihatan nih, 2 ini bisa dihitung. Ini juga bisa dihitung, ini bisa dihitung. Ini bisa dihitung, ini sudah dapat, ini bisa dihitung. Ini karena posisinya di sini bisa dapat langsung. Oke. Nah, itu maksudnya biar mempercepat. Sebenarnya tugas ini juga kalau misalnya dikasih waktu cuman sejam juga selesai kali kalau misalnya ini ya tugasnya simple. Kecuali nanti, makanya saya bilangnya tugasnya per level ya. Jadi saya nggak akan langsung kasih tugas yang rumit, karena posisinya yang awal dulu. Kalau awal kalian sudah paham, yang kemarin sudah saya rata-rata saya lihat sudah paham. Jadi dasar sudah paham, masuk ke rumit pasti kalian akan lebih mudah gitu kan. Oke. Soalnya struktur di jembatan nggak mungkin yang simple-simple yang ini. Sebenarnya saya di tugas besar kalian itu simple menurut saya. Itu ya itu buat dasarin kalian aja sih, cuman agak ribet nanti. Saya jelasin nanti habis ini ya. Oke. Sampai sini tadi ini oke. Nah, di sini tadi beberapa kalian ada yang banyak yang salah di sini ya. Nih. Jadi bebannya di sini otomatis V1-nya itu sebesar 12 kN. Jadi dia kalau misalnya ini berarti dia tarik, ya kan? Dia kan ke atas pindah ruas, jadi dia seakan-akan dia menarik titik C kan, otomatis dia nilainya tarik, ya kan? Ini B2 juga sama, B2 sama B1 kan saling tarik menarik ya, dengan dioper nilainya sama-sama menarik titik C gitu loh, yang saya bilang kemarin. Terus kita langsung masuk ke join D. Join D kita oper lagi ini ya, ke A1 vertikal, ke A2 horizontal, A1 horizontal, A2 vertikal, dan A2 horizontal. Ini sama aja caranya, nilainya. Jadi kita horizontal dulu, kita cari, berarti nilainya cuma ada ya. A1 horizontal, A2 horizontal. Nilainya sama-sama ini ya. Jadi kita masukkan langsung ke sini ya. Nilainya seperti apa, ya kan? Dioper ke arah sininya ya. Jadi A2 cos 30, A1 cos sama-sama dioper, sama-sama ketemu cos, itu aja, ketemu 12 gitu kan. Vertikal juga sama. Dan kalian tuh kebanyakan gini, nilai kalian itu, nilainya misalnya gini, nilai kalian, misalnya kalian sudah dapat V1-nya, ya kan, V1 di titik C, ya kan. Nah, pada saat kalian C1 di titik C, kalian perlu lagi nilainya di titik D, kan ada V1 juga. Kalian hitung lagi di sininya, walaupun nilainya harusnya sama. Kalau kalian itu ketemunya salah, berarti nggak sama gitu loh. Nah, ini melatih kalian biar kalau misalnya, oh ini hitungannya seperti ini, oh ini hitungannya seperti ini, oh hasilnya benar gitu ya kan. Jadi, oh ternyata 12, di sini juga 12 gitu kan, berarti sama gitu kan. Dan di sini hasilnya di join B, baru saya masuk ke join B. Join B itu checkingnya, kalau misalnya checkingnya, nilainya kan A2 sudah dapat nih, B2 sudah dapat ya kan, masukin aja semuanya nilai ini ke persamaan kita, persamaan yang vertikal sama horizontalnya. Ketemulah horizontalnya, oke, checking, secara vertikal juga checking. Nah, seperti itu. Nanti filenya saya kasih ke kalian deh, untuk belajar lagi ya. Habis ini, setelah ini ada lagi, sebenarnya terakhir itu seperti ini. Jadi, terakhirnya kalian tulis semuanya, yang tekan yang mana, yang tarik yang mana. Karena nilai ini nanti akan dikerjakan buat pelaksanaan dari tugas besar kalian, contohnya ya, tugas besar kalian yang ada perencanaan bajanya. Jadi, setelah kalian mendapatkan nilai masing-masing gaya dari batangnya, tekan, tarik, itu akan didapatkan totalnya. Nah, totalnya itu yang digunakan pada saat mendesain tugas besar baja kalian. Apa nanti baja kalian? Nanti kalau dibajakan kalian sudah baca belum ya untuk masalah
tekan misalnya baja ini tertekan, baja ini tertarik gitu kan. Itu udah belajar belum? Belum ya? Baja kan belum ini ya. Setelah ini ya, saya lupa. Belum, Pak. Belum Jadi masuk. saya lupa baja setelah mekanika teknik belum masuk baja ini saya lupa. Belum. Jadi nanti setelah ini perhitungan ini dapat masuk ke perhitungan bajanya. Nah, perhitungan bajanya atau perhitungan betonnya kalau kalian pakai beton atau pakai apa itu sama aja nanti. Dan nanti di tugas besar kalian ini ada beban dinamis, ada beban statis. Nah, beban dinamis itu ada beban berjalan dan kawan-kawannya itu jadi lebih kompleks dari tugas. Jadi gini, nanti saya jelaskan untuk tugasnya ya. Dan saya share. Pelan-pelan, Pak. Ada tanya lagi di sini. Untuk tugas ini, si siapa namanya ini? Tito tadi ya? Bukan. Ada yang mau ditanyakan? Bukan saya, Pak. Oh, bukan. Tadi siapa tadi? Yang pelan-pelan tadi siapa? Denny. Denny? Iya, Denny tadi, Pak. Denny paham nggak? Belum. Denny putus-putus soalnya, Den. Denny nanya apa? Yang apa? Teman-temannya dengar nggak suara Denny? Enggak, Pak. Putus-putus. Iya, putus-putus. Nggak denger, Pak. Saya juga nggak dengar soalnya, Den. Join C. Ah? Apa? Di join C? Di join Ya, dengar cuman C. Pak. Join C kenapa, Den? Nanti dikasih Kron, filenya nanti dikasih, nggak putus screen Kron. Itu ke bawah atau ke atas, Pak? Kenapa? Tekan apa tarik, Pak, pemisalannya? Permisalan apanya? Di join, Yang apa tuh? join C yang V1. Oh, gini. Kayak kita kan semua permisalan kita itu diutamakan tarik ya kan di awalnya kan. Ingat, semua titik buhul itu diutamakan semua tarik. Kalau ketemunya kebalikannya berarti bukan tarik dia, sebenarnya tekan. Contohnya nih di A1 tadi, ini A1 nih ya. A1 dia awal kita umpamakan tarik ke atas kan, ya kan? Tiba-tiba saya tekan. Nah, negatif dia di sininya. Makanya Pak di tabel ini saya tulis di sininya tekan. Oke? Jadi positif itu ya, Pak? Iya. Soalnya nilainya ini nanti saya jelasin buat tugas besar deh. Ya. Soalnya gini, tugas besar itu diwajibkan kalian responsif semua sama saya nanti. Jadi semua asisten semua pembimbing itu nanti semuanya merujuknya ke saya. Soalnya kemarin itu hasil rapatnya beberapa pembimbing itu ada yang belum paham sih, lupa sih sebenarnya, bukan bisa dibilang lupa untuk mata kuliah ini. Jadi mereka perlu belajar lagi, ya. Jadi sebelumnya itu makanya saya kemarin udah saya bimbing mereka semua. Jadi beberapa sudah sepakat untuk membimbing kalian dengan responsi. Nah, responsi ini tugas besar ini sebenarnya itu ke arah belum sebenarnya realnya jembatan ya. Saya belum bilang realnya jembatan. Kenapa? Beberapa item yang sebenarnya harusnya ada itu dihilangkan karena kami berpikir kalau kami tetap kasih paksa kalian seperti itu, takutnya kalian muntah itu kemana ya? Pusing gitu ya. Misalnya bleber. Misalnya bleber itu kalian otak kalian mampunya sekian, saya tuangin air sebanyak mungkin bleber. Nah, seperti itu. Takutnya seperti itu. Jadi saya berpikir untuk mengcover meminimalisir beberapa hal seperti itu. Jadi kayak, ini nggak usah deh, nanti saya jelasin aja. Sebenarnya seperti ini. Nanti kalau yang sama saya nanti enak. Tapi sebenarnya kalau sama saya nanti ini harusnya seperti ini loh. Nanti saya jelasin seperti itu. Nanti kalau misalnya ini harusnya ada ini, tapi karena ini karena posisinya ini nggak boleh ini, jadi saya hapus aja. Jadi biar gitu. Jadi biar semuanya sama. Nanti jadi yang nantinya sama saya nggak mungkin yang namanya lebih detail. Sebenarnya sih pengennya saya lebih detail gitu kan. Tapi ya karena kesepakatan ininya, jadi kami dibuat sama. Jadi kami ada beberapa item yang dihapuskan, ini nggak usah dicari gitu kan. Seperti itu. Nah ini soalnya, saya share soalnya di sini. Nanti saya jelasin sebentar ya. Habis ini kita masuk ke Cremona. Mana soalnya ya?
Saya cari di mana soalnya. Di, sebentar. Tugas besar. Tugas besar. Oke, ini soal tugas besar kalian. Saya screen dulu. Yang ini saya screen. Mana ya tugas. Itu lagi. Oh, udah kelihatan belum ya? Udah ya? Udah, Pak. Belum. Oke. Belum. Jembatan kalian itu seperti ini nanti jembatan kalian. Ya, Apa ada kelihatan? ya sudah kelihatan. Oh, ada beban perjalanan juga ya, Pak? Ya nanti saya jelasin ya. Saya jelasin. Nanti saya juga garis pengaruh nanti sama saya juga. Jadi sama saya itu lebih Tek 2 ini lebih kompleks. Nanti kalau mata kuliah ke Pak Iskandarnya lebih ke simpelnya gitu. Cuman pelengkung itu mah simpel. Ya lebih enak sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih simpel, tapi kalau nggak tahu kalau menurut kalian karena beda-beda ya orangnya. Karena saya udah ini. Jadi ini struktur kalian, ya. Jembatan kalian seperti ini. Ya, jembatan kalian seperti ini. Ada nanti tiap mahasiswa itu bisa dapat tipe yang pertama atau tipe yang kedua, ya kan? Oh, pilihan ya, Pak. Pilihan, ini pilihan. Terserah mau tipe pertama atau tipe kedua. Sebenarnya cuma ganti. Yang milih kita, Pak. Oh, enggak dong, dosen dong memilih, pembimbing yang memilih. Enggak mungkin saya kasih sama dengan pembimbing yang lain gitu ya. Ya. Misalnya kalau ini, oh bisa, ini sebenarnya sama, cara kerjanya sama, cuman beda aja. Kalau ini kan langsung dapat Beda ke sini, batangnya. kalau ini langsung dapat sini, itu kan dibalik aja nih pakai sudut lagi gitu kan. Kalau ini kan ini kebalikan sudutnya, kalau ini sudutnya cuman ini sudut semua, di sini nggak sudut, di sini nggak sudut, ini juga sama nih, di sini nggak sudut. Temu situ aja sih sebenarnya. Simpelnya, sebenarnya kalau dilihat itu simpelnya nomor 1. Cuman sama aja, cuman cara ngitungnya aja sih, cuman pakai cos aja, bedanya di situ aja sih. Cos sama sin-nya doang. Sebenarnya sama. Sebenarnya ini Emang ada berapa tipe, Pak? kenapa? Ada berapa tipe? Ada 2 tipe aja. 2 tipe aja, Oh. ya. Cukup 2 tipe. Nah, ini saya jelasin, ini pelat bawahnya ini baja juga ya nanti ya. Jadi yang menopang bagian bawah kalian ini baja, atasnya itu ada beton, ada pekerasan jalannya, ada aspalnya, ada airnya, dan ada hujannya, ada rencana kami mau ngasih gempa, rencananya mau kasih gempanya berapa, terus mau dikasih apa namanya beban anginnya berapa. Soalnya takutnya tapi diganti sama Pak kami timnya itu terlalu sulit. Kalau misalnya terlalu sulit kan itu kan kalian bener takutnya muak ya atau apa namanya enak, malas ya ngerjain gitu kan. Dan digantilah dengan beban P di sini sebagai pengganti beban angin gitu. Sebenarnya beban angin itu 3 dimensi ya. Beban angin itu nggak melulu ke arah kanan ya kan. Ada arah ke atas, ada arah ke bawah, ada arah itu kan semuanya muter dia. Arah angin ya. Jadi nggak selalu apa namanya seperti ini cuman sebagai contohnya saja gitu kan. Ada arah angin ke sana. Apa? Enggak. Kayak beban hidup. Iya, beban hidup ya. Beban hidup kalian ya. Beban hidup, beban mati ya. Beban apa lagi? Iya, emang ada beban hidup nanti. Kalian cari beban hidup kalian di situ nanti ya. Beban hidup kalian ya, bukan beban hidup bukan berarti hutang ya. Atau yang lainnya ya, kan beban hidup saya hutang, saya ini gitu enggak ya. Beban hidup itu gini bukan. Nah, Iya, ini Pak. ya. Kayak Ronaldo gitu, Pak. Kan punya muka jelek, beban hidup juga, Pak. Beban hidup ya. Oke ya. Yang penting jangan dosa aja dimasukin, Lan. Curhat lan. Ya, beban dosa. Oke, di sini ada terdiri dari 2 jalur ya. Jadi jalannya ini itu 2 jalur. Ya. Jadi ada arah sana, arah sini itu juga 2 jalur ya. Jadi perhitungan kalian itu seperti itu. Panjang betang jembatannya ini dikasih oleh masing-masing dosen, tinggi jembatannya dikasih dengan masing-masing pembimbing,
kemiringan aspal. Nah, ini kita pakai aspal sama pakai beton. Jadi ini namanya perkerasan plus aspal sebagai pelapisnya di atasnya. Jadi pelapisan aspal gitu loh. Jadi kayak di bawahnya beton, atasnya aspal gitu. Jadi lebih empuk kan kalau di jalan gitu ya. Contohnya di MBK lah, kalau kalian lihat MBK. Nah, depannya MBK, flyover MBK, nah seperti itu. Bawahnya kan beton ini ya. Nah, terus di bagian sininya tinggi tinggi jembatannya sama, lebar jalurnya itu dikasih juga. Kemiringan aspal ini sesuai standar ya. Standarnya itu sebenarnya 1,5 sampai 2%. Kenapa? Posisinya itu untuk yang namanya air itu mengalir. Jadi kalau misalnya air tergenang di tengah-tengah itu nggak boleh. Terutama nanti kalian belajar kalau nggak salah nanti kalau ada nggak sih mata kuliah kalian tentang lapangan terbang. Lapangan terbang itu sebenarnya ada. Tapi saya nggak tahu ya kalau di jembatan ini, saya nggak tahu transportasi ini masuk lapangan terbang apa enggak. Soalnya di bagian hah? Kalau saya dulu Mata kuliah survei yang kayak gitu kemarin. oh survei ya, lapangan terbang ada di survei ya. Melintang. Oh, kalau saya dulu ada mata kuliah lapangan terbang. Jadi kayak mata kuliah itu mendesain lapangan terbang. Jadi kita mendesain lapangan terbang dan lapangan terbang itu harus nol sininya. Dia nggak boleh yang nama sekali kemiringan sama sekali. Kenapa? Dia akan pengaruh ke beban pesawatnya ya. Di situ nggak boleh. Dan benar-benar nol itu beda lagi ya. Itu sistemnya beda kalau lapangan terbang. Nah, ini panjang segmennya. Ini segmen seperti ini ya nih. Ini per segmen, ini segmen, ini segmen, 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 segmen. Ini per segmennya, ya. Ini panjang segmennya. Matematis sudah ketahuan ya, jumlah segmen 8. Panjang segmennya kita belum tahu berapa, tergantung dari pembimbing kalian dikasihnya berapa. Ini tebal perkerasannya berapa meter? Meter ya, ingat ini meter bukannya tiba-tiba kalau misalnya pembimbing kalian ngasihnya 10 meter, waduh, perkerasannya 10 meter udah kayak itu aja ya. Bukan perkerasan lagi itu namanya. 0, Udah kayak garis Iya. umur aja, Pak. Oke, 0, nanti tinggal pembimbingnya udah paham kok. Udah saya jelasin di sininya. Tebal plat lantainya, oke dikasih lihatnya. Jenis peletakannya ini sendirol. Oke, ini sendirol ya. Ini yang simple. Ya, ini simple. Ini simple, sendirol. Di sini jenis peletakannya. Nah, ini FY, FO, dan E. Ini beton, baja, dan modulus elastisitasnya. Jadi, modulus elastisitas nanti itu bakal dipakai buat hitungan bajanya. Nah, ini perhitungan baja nanti. Ini perhitungan bajanya nih. Ini perpaduan tekban, mektek, dan baja ini. Iya, baja. Kan tekban kan sudah lulus semua. Tekban. Iya, tekban masuk ke betonnya, benar. Mektek masuk ke ini, iya, benar. Kalau di fisika juga termasuk nih. Ini fisika ini juga. Fisika juga masuk. Iya lah, Pak. Ya. Kalau fisika sama itu kan udah mahir kan kalian kan ya. Sudah luar kepala semua sudah ya. Udah jago-jago lah. Amin. Nah, ini berat jenis beton itu sekian, 24 kN meter kubik ya. Berat jenis aspal, saya masukin semua. Jadi, kenapa saya berikan langsung di awal seperti ini? Takutnya beberapa dosen yang nanti ngasihnya itu berat jenis betonnya ngawur, ya. Atau berat jenis aspalnya tuh aneh gitu kan. Misalnya, oh tiba-tiba segini ada berat jenis aspal sekian gitu kan. Atau tinggi... Logis ya. Kenapa? Nggak logis lah ya. Ya, nggak logis. Makanya dibuat sama semua gitu lah. Jadi biar bedanya di bagian atasnya sini. Nanti kalau sininya beda aja, semua perhitungan ke bawahnya juga beda. Jadi nggak mungkin sama. Nah, di sini juga sama. Berat tinggi air hujan itu cuman dianggap itu 5 cm ya. 5 cm. Jadi cuma setebel tipis banget ya. Ya, 5 cm. Itu dianggap, itu udah benar-benar hujan, curah hujan yang lewat aja di situnya. Kecuali misalnya jembatan kalian ini sini ada sungai, sungainya meluap. Anjir. Nah, sungainya meluap itu beda lagi ceritanya. Berarti ada perhitungan salah kalian di situ. Nanti ada mata kuliah tadi. Kalau nggak salah nanti di baja 2. Di baja 2 nanti di semester depannya lagi kalau nggak salah. Kalian lebih ribet lagi masalah itu. Jadi perhitungkan semuanya. Benar-benar kalian mendesain sebuah jembatan. Gitu. Ini karena masih awal, jadi icak-icaknya buat jembatan yang simple gitu ya. Icak-icaknya ya, pokoknya seperti itu ya. Nah ini mata kuliah hidrologi 4. masuk juga ini, Pak. Apa? Mata kuliah hidrologi masuk juga. Iya, makanya saya dapatnya ya nanti di mata kuliah hidrologi itu di tugas besar berikutnya gitu loh. Bukan yang ini. Yang ini langsung ditembak sekian gitu, tembak sekian. Jadi
Kalau hidrologi kan nanti kalau zaman saya itu mendesain pelabuhan itu dari awal sampai akhir. Itu dulu kelompok. Jadi satu kelompok itu satu. Jadi 5 orang kalau nggak salah itu mendesain dari awal desain jembatan dari nol sampai akhir. Itu tugas besarnya kami dulu pelabuhan seperti itu. Jadi dari nol buat apanya dulu, terus ke atas, dan itu 5 orang, 5 tim, satu tugas besar. Soalnya banyak. Itu Bapak survei dulu nggak, Pak? Apa? Survei dulu ke pelabuhan nggak, Pak? Enggak, nanti itu soalnya dikasih sama ini, ngedesain itu, pokoknya banyak libet-libet kalau nanti. Kalau di sini sih kan karena dapat langsung dikasih aja kan, daripada ini langsung dikasih aja. Tunggu, ada mata kuliah. Nah, TSL udah WA mahasiswa TSL, oke. Nggak apa-apa. Nanti TSL itu saya bilang saya undurin lagi waktunya. Gabung aja, Pak. Kenapa? Digabung aja. Di sini pertanyaannya analisis pembebanan. Oke gini ya, analisis pembebanan ini itu dihitung dari nilai ininya. Nanti saya jelasin lagi. Ini mah cuma dasarnya aja ya. Nilai analisis pembebanan ini beban hidup kalian, beban mati kalian. Bukan ini ya. Maksudnya beban hidup yang di sini ya, bukan beban hidup yang realnya ya, bukan ya. Jadi Bukan, Pak. Bukan, Pak. ya itu beban mati terus digabungin semua jadi satu menjadi sebuah key. Key-nya itu nanti dimasukkan sebuah strukturnya berapa. Pada saat masuk key-nya udah oke, periksa lendutannya. Jadi di jembatan ini itu kan melendut ya. Pasti ada ledutan. Iya, ledutan. Jadi kayak yang tugas yang kemarin ikut lomba itu kan dia melendut di titik tengah ini ya. Dia melendut Iya, Pak. GM. ya, mirip ya titik seperti itu. masanya. Jadi nanti yang ikut lomba ini pasti bisa langsung kemana tuh gitu maksudnya ya. Oke. Perhitungan penampang baja sesuai momen maksimum dari pembebanan yang didapat. Jadi momen maksimum kalian yang dapat nanti itu akan dijadikan sebuah perhitungan bajanya nanti gitu. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu analisis rangka utama baja dengan menggunakan titik buhul dan liter sebagai checking. Di sini ada 2, beban dinamis dan beban statis. Beban dinamis itu ada beban hidup dan beban yang lainnya. Beban statis itu ada beban hidup juga, beban mati juga ada. Jadi masing-masing gayanya nanti akan dijumlah menjadi satu bagian dan menggunakan titik buhul. Titik buhul seperti ini simple kan ya? Nah, cepet lah kalau titik buhul udah paham kan ya. Nah, liter nanti saya jelasin model liter seperti apa. Soalnya hanya ada itu yang berikutnya ada 5 soal kalau nggak salah. Hitunglah besarnya gaya batang yang terjadi akibat beban tersebut sebagai berikut. Jadi ada beban berjalan. Ini beban berjalannya seperti ini. Ada tronton. Ya. Trailer lah ya, bukan tronton ya. Trailer dengan trailer gandeng. Jadi misalnya dia gandeng. Besarnya itu sekitar 31,4 ton ya. Ini sini nanti saya jelasin apa maksudnya seperti ini. Ini beban berjalan dia dari A ke B atau dari B ke A, tergantung asistennya minta apa. Pembimbingnya minta apa. Misalnya, punyamu dari B ke A, berarti dihitungnya dari sini gayanya. Yang ini yang kena kan. Karena ini mirror, berarti satu kali aja hitungnya bagian sini aja. Cuman tebel gitu loh. Jadi kalau digabung itu nanti, tugas kalian itu bisa lebih, tugas saya itu mekanika teknik itu 4 soal sih kemarin. Terus setengahnya berarti sekitar, ya segini lah. Agak tebel dikit lah ya, mana segini lah paling. Karena posisinya agak banyaknya di bagian ini nanti. Nah, berikutnya lagi perencanaan rangka utama bajanya. Jadi saya bilang tadi yang total tadi itu di sininya. Nah, ini kenapa saya nggak masukin yang lain, yang ada sambungan, ada yang lainnya lagi. Itu nanti rencana kami buat masuk ke mata kuliah baja 2-nya. Jadi kalau misalnya ini, kalau sebenarnya baja itu ngedesainnya semuanya. Jadi kalau kalian ikut lomba lomba KJI ya, kompetisi jembatan Indonesia. Kontes jembatan Indonesia. Ya, jembatan Indonesia ya. Itu dia menghitung ledutan, hitung semuanya, kalian buat sendiri manualnya gitu kan. Jadi semacam benar-benar itu tugas realnya. Itu seluruh anak teknik itu biasanya itu lomba terbesarnya teknik sipil sebenarnya bagian jembatan ya. Jadi lomba yang sebenarnya lomba yang keren lah. Kalau nggak salah menang dari situ bisa dioper ke ke luar negeri kalau nggak salah buat lomba lagi secara internasionalnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Lawan India. KJI itu keren pokoknya. KJI sama KBGI kalau nggak salah. Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia. Jadi itu yang
realnya yang bener-bener apa ya, kalau misalnya lomba yang bener-bener itulah pokoknya yang paling kerennya gitu kan. Nah, di sini soalnya cuma 5 ya, cuma 5 dan waktu yang diberikan ya, waktu yang diberikan itu sebenarnya cuma nyampe mata kuliah baja selesai. Jadi saya nggak tahu juga sih. Ya semakin cepat semakin bagus ya. Saya juga kalau cepat selesai ya, saya juga senang selesai ya. Udah saya juga bebas gitu kan. Saya bisa fokus yang lain gitu kan. Di sini tugasnya ada 5 ya. Masing-masing poin ini akan saya beri, kalau misalnya kalian cuma nyampe nilai, oh saya nggak nyampe nomor 5, oh saya nggak nyampe nomor 4. Itu ada beberapa asisten dosen yang akan memberikan nilai masing-masing di situnya. Soalnya nilai kalian itu tergantung nilai dari dosennya ya. Saya juga nilai keaktifan juga ya. Kalau saya sama saya sih, saya nilai keaktifan juga saya nilai. Jadi nggak harus apa sih namanya langsung nilai hasilnya aja tuh nggak. Tapi keaktifan juga saya nilai beberapa buat tugas besar ini dan apa namanya niatnya buat ngerjain tugas itu seberapa besar itu saya nilai juga. Jadi nggak harus misalnya nih tugasnya si ini jarang ketemu, orang jarang ketemu aja udah malas orangnya gitu kan, udah ini udah. Saya juga malas ngasih nilainya bagus gitu kan, saya gitu kan. Udah jarang ketemu, tiba-tiba ngasih langsung se-upgrade gitu kan. Tugasnya langsung penuh gitu. Ya saya nggak mau ngoreksi sama males. Kalau salah di awal, saya pernah dapat yang seperti itu pada saat saya jadi asisten di Unila kemarin, saya jadi asisten, mereka ngasihnya langsung sepenuh. Ini Bang tugasnya, ini Kak tugasnya Kak. Tak periksa, setelah di awal, mereka ulang lagi di awal dong. Kasihan sih ngeliatnya saya juga kadang-kadang. Udah, mau nilai apa adanya, apa nilai yang bagus, saya bilang itu. Mereka udah mentok nilai apa adanya ya Pak, Kak apa dia. Ya sudah, kasih nilai jelek. Oke, di sini saya langsung masuk ke Yafi. Pelan-pelan. Yafi kecepatan saya ya? Yafi, saya kecepatan nih Yafi. Iya Pak, kecepatan Pak. Pak, di rumah saya agak hujan Pak, jadi agak ngelak. Agak hujan. Hujan, jadi agak ngelak. Kan komputernya, nah Hafiz. Di rumah saya hujan Pak, agak ngelap. Di rumah saya ngelak Pak, agak hujan. Iya hujan ya, hujan hatimu. Hujan kan Pak? Saya nggak hujan rumah saya. Hujan masih air. Iya, hujan masih air. Karena sudah belajar hidrologi itu kan. Tugas Mau apa Pak hujan? dapat kan, enak kan? Hidrologi itu kalau zaman dulu saya tugas besar hidrologi itu main hujan-hujanan. Main hujan-hujanan dong. Beneran? Jadi skripsi itu yang bagian hidrologi itu kita nyari data hujan beneran. Kita terjun langsung ke lapangan pada saat hujan. Jadi kita hujan. Ya. Terjun payung Pak. Itu mata kuliah apa Pak? Kenapa? LHR itu mata kuliah apa? LHR nanti mata kuliah transportasi nanti itu. Oh. Nanti transportasi kalian. Ada tuh Pak? Nanti ada mata kuliah perencanaan transportasi itu ada. Kalau nggak salah yang megang itu Ica. Sebenarnya saya pengen megang itu. Kalau nggak perencanaan yang lainnya sih, saya transportasi itu saya dioper ke saya di apa namanya? Capek lah Pak bapaknya. Di Capek lah Pak. Jangan Pak, nanti bapaknya kecapean. Dijurusan oleh ke Pak Keli itu saya ke struktur. Jadi masalah bagian struktur itu ke saya nanti ujung-ujungnya. Kayak baja, terus tugas besar beton. Jadi bagian-bagian strukturnya itu bagian ke saya nanti. Capek lah Pak. Hah? Berarti Capek. izinkan kami bermain ke rumah Bapak dong, biar kita... Nggak nikmat hari tua. Biar nikmat hari tua ya. Saya sudah tahu. Alan mau main ke rumah Bapak. Siapa? Berarti izinkan Alan, kami bermain ke rumah Bapak lah, biar kita ini paham. Enggak Alan doang itu Pak. Nanti aja Alan pas Natalan. Rumah saya Nongkrong sebaya gitu ya, sebaya. akhir masa jauh. Masa kita capek terus Pak, habis duit kita Pak. Kenapa? Dibayarin. Masa Oke, di sini saya langsung ke arah buat ke Cremonanya. Jadi Cremona saya buat gambar ya. Kayak apa sih namanya? Itu saya di mana ya tadi? Cremona tuh ke arah gambar. Jadi, aduh, gambar sudah jadi.
soalnya kemarin kan gini ya, saya buat soal dulu ya. Tolong dihapus semua linknya dulu. Ini serius ya sekarang ya. Dan lagi nggak, yang main-mainnya saya nggak suka. Oke. Saya buat gambar dulu. Yang ini saya buat Cremona per join-nya dulu ya. Ya. Terus seperti ini. Nah, soalnya kan seperti ini kemarin ya. Ini kalau nggak salah soalnya ini A ya. Ini A. Ini B. Di sini apa soalnya ini? Ini C ya. C. Ini D. Ini A1 ya. A1. Ini A2. Ini B1. Ini B2. Kalau seperti ini ya, ini vertikal pertama. Ini kenapa saya kasih nama A1 dan A2? Karena saya memperhitungkan gini, A itu atas, B itu bawah, C itu vertikal, gitu loh. Kalau misalnya soalnya seperti ini, ya, jadi kalau saya tuh, ya itu penamaan saya sih, terserah kalian mau kasih nama apa, terserah. Mau kasih nama X, Y, Z, atau terserah kalian aja. Kalau ada soal yang seperti ini, ya, yang jabatannya seperti ini, ya. Kalau di sini saya buat vertikal, di sini saya buat A, dan di sini saya buat D, diagonal. Dan di sini saya buat B. Nah, gitu. Ini lebih enak daripada kalian sebutnya A, B, C, D, E, F, G. Kebanyakan kan? Jadi kalau seperti ini kan kalian, oh D1 di mana? Oh di sini D1. Ini D1, ini D2. Itu penamaan yang saya pingin, bukan saya pingin sih, versi sayanya sendiri. Terserah kalian mau yang seperti apa versinya. Itu ya tergantung kalian aja ya. Bebas ini. Nah, di sini Cremona, ya kan? Cremona itu kita tadi perlu jarak ya. Kayak jarak itu berapa? Jadi sama ini yang saya bilang jaraknya di sini tadi 4 meter ya. 4 meter. Ikut saya kayak bahasa ini 4 meter. Di sini tadi berapa ketemu tadi? Kalau nggak salah, saya temunya berapa? Saya buka dulu. Depan saya ini 12. Hah? Bukan. Sampingnya, G. Diagonalnya. Oh, ini. Itu jarak sampingnya ya, Pak? 4,598. 598 meter ya. Ini 4 meter. Ini 4 meter. Tinggi ininya, tinggi V1-nya. Ya. Itu berapa tadi? V1. 12. Itu bukan tingginya. Bukan bukan gayanya. 2,3094. 2,3094 meter. Ingat ya, bedakan antara tinggi, jarak, dengan gaya. Kalau gaya tadi itu yang bilang tadi, ini yang berapa KN. Nah, itu tadi ya. Jangan kalian berpikir, oh ini gaya, oh ini titik jarak, bedakan di situ. Jangan sampai berpikir, oh ini A1 berapa nilainya? Padahal A1 nilainya yang kalian sebut itu gayanya malahan, bukan seperti itu. Setelah nyari panjang V1-nya gimana, Pak? V1 itu saya ada jaraknya toh. Ada sudut di sini kan? Ada sudut kan di sini alfa 30. Ya kan? Oh. Iya. Sini ketemu kan jarak ini? Pakai apa? Pakai apa Denny? Sin. Ngawur. Sin. Sin depan, miring bisa, kecuali kalau di sininya udah dapet ya. Kalau sini belum dapat berarti pakai yang bawahnya simple kan? Pasami. Tan desa. Sampai samping dong. Depan samping, pakai tan. Ya, Tan, Den. Jadi lihatnya di sini aja deh. Kalian jangan berpikir, aduh nyari ini pakai apa ya? Lihat jaraknya dulu deh. Lihat jaraknya yang sudah dapat tuh yang mana. Itu aja. Jangan langsung nembak kok pakai sin, pakai san. Gitu ya. Anak SMP lah kalau tembak-tembakan gitu. Nah, SMP. Oke. Di sini sudah dapat seperti ini. Ya. Nilainya sudah dapat jaraknya seperti ini. Sekarang kita menghitung resultan gayanya. Resultan gaya. Misalnya titik A.
sebenarnya kita coba dulu ya, titik A di sini ya. Kita coba titik A. Di titik A itu ada gaya reaksi pertakan kan di sini. Iya kan? Nah, kita umpama yang kita kerjakan adalah reaksi pertakan dulu. Pertama, kita arah ke atas dulu. Reaksi pertakan ke arah ke atas. Oke. Di reaksi pertakan di sini ada gaya A1. Dia miring ke kanan, ya kan? Ya. Dia miring ke kanan. Hasilnya dia itu tarik atau tekan yang di satu tadi itu. Dia menekan titik A atau menarik titik A besar ya. Karena tugas yang kemarin itu dapatnya negatif nggak salah kan? Awalnya kita umpamakan dia tarik, ternyata dia tekan, ya kan? Berarti di sini kan RAV, saya tulis RAV dulu. Ini sebesar tingginya RAV ini sebesar itu apa namanya tinggi kalian. Dan di sini ada gaya A1. A1. Nah, A1 ini ingat panahnya karena apa? Di sini kita pakai panah-panahan. Jadi kayak semacam arah-arah panahnya. Di sini ada Tekan A1. atau tarik. Nah, tekan atau tarik ketemunya apa? Ketemunya tekan. Berarti tekankan dia ke arah sini ya. Kalau disoalkan gini ya sebenarnya ya. Dia ke arah sini. Oke. Nah, dan berikutnya ada B1. B1 ini tekan atau tarik. B1 di soal kalian itu dapatnya apa? Saya cek lagi ya saya. Punya saya tekan, Pak. B1. Tarik. Punya saya tekan. Tarik kayaknya, Pak. Tarik ya. Tarik kayaknya. Oke. Dia tarik. Yang kayak Dia tarik otomatis dia ke arah Tarik. kanan. Ya kan? Kanan. Berarti dia ke sini. Nah, ini checking namanya. Dia berarti gaya ini muter. Kalau Cremona itu seperti itu. Intinya Cremona itu dia muter di titik itu. Gayanya. Di sini juga sama. Ya. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Tapi gaya tadi kan di sini kan negatif ya. Gaya sini tadi negatif. Di sini positif ya, kan sesuai dengan hasilnya kan tadi kan. Dia tekan cepat saya baru hujan. Ya. Kedengar nggak walaupun hujan ini? Soalnya saya di bagian dekat ininya. Nah, ini di titik A, ya kan? Sekarang masuk ke titik apa lagi nih yang ada di sini? Ke titik A1 V D jangan ke sini dulu kali ya. Ke titik yang ada di C, ya kan? ke B. Hah? Ke C. Ke C. Di sini ada nilai dari apa namanya? V1 vertikalnya. V1 vertikal sama gaya P1-nya. P1 ke bawah ya. Kita mulai dari P1 ya. Kita dimulai itu dari gaya yang ada di sini aja. Berarti di sini ada gaya P1 bawah. Ya. P1, terus ada gaya apa lagi di situ? Kalau dia menarik titik A, otomatis dia juga menarik titik di titik G, dia ditarik juga kan? Ya kan? Intinya kan gitu Ya. kan? Jadi bukan batang ini, ingat batang di sini, batang B1, dia bisa menarik titik A dan bisa menarik titik C. Jadi, Oh iya, Pak. iya kan? Kayak gitu, yang di B kayak gitu, misalnya yang B1 itu menarik titik A. Nanti dia menarik titik C juga ya, Pak? Bukan menekan titik C ya, walaupun dia di Bukan, tengah-tengah. karena posisinya ini, sistemnya ini adalah, saya bilang Dua kemarin, titik gitu. batang. Dua titik Batang yang ini kan sama. batang ini kan megang ditumpuk oleh dua tumpuan ya, di join ini sama join ini kan. Ya. Kalau misalnya ini tekan, dia juga menekan titik D gitu loh. Jadi kalau misalnya digabungkan sebuah struktur, itu kalian kalau misalnya kalian dibuat subnya atau dibuat itunya, dia akan melengkung. Ini melengkung pendek, ini akan melengkung menjauh gitu. Dia akan melengkung manjang gini, melengkung gini, yang ini akan melengkung pendek. Nah, itu artinya dia tertekan, sini akan tertarik gitu loh. Seperti itu kalau misalnya Kalau beban 12 di tengah itu tarik apa tekan, Pak? 12 di tengah, ini kan tarik naik ke bawah dianya. Tarik lah, Den. Kan ke bawah. Ini menarik titik C, gini loh. Yang ingatnya gini, yang menjauhi titik itu tarik, yang mendekati titik itu tekan. Itu aja. Menjauhi titik tarik, mendekati titik tekan. Paham ya? Oke, lanjut. Di sini ada B1. B1 itu kan tadi kan dia menarik titik
A dan dia menarik titik C. Berarti gambarnya dia kan Oke. seperti ini ya. Nah, ya kan? Nah, di titik V1 nilainya kan sama gayanya kan dengan P1. Otomatis kan dia ke arah atas. Kan awalnya kan dia kita anggap tarik juga kan. Berarti kan dia tetap dianggap tarik juga di bawahnya. Berarti dia ke arah atas. Nah, di B2 ini hasilnya berapa? B2. Hasilnya 10, positif ya. Berarti dia menekan sebuah di titik B. Ya kan? asik. Berarti dia menarik gitu ya. Menarik titik C, menekan ini. Otomatis di sini nilainya ini kan RAV, ini positifnya di sini ya, salah. Positifnya di sini, ini saya hapus saja. Biar kelihatan jelas, ini B1. Tadi ini P1, ini B2 ya. Ini B2, ini V1. Dan ini ada B. Ini B1 ya, ini B1 salah. Ini soalnya B1. Ini B1. Udah hilang semua sih malah. Udah pencet. Ini B1. Ini B2. Nah, dia checking. Kalau checking itu Cremona itu sebenarnya kayak gini nih. Dia mencheckingkan sebuah titik. Gitu. Nah, ini Cremona namanya. Dia kayak awalnya dia di sini lari di sini, muter sini, ketemu lagi di ujung sini. Nah, seperti itu. Dia muter-muter seperti itu. Kalau di gayanya, oke, arahnya berarti sini kan positif ya, tadi dia. Tetap positif, di sini hasilnya berapa tadi? Apa V1 itu berapa? Negatif apa? Positif juga. Dan di B1 ini hasilnya positif. Ya. Dah. Dan di P1 ini hasilnya apa? Dia kan gaya ya. Dia kan otomatis nilainya dia sama dengan gayanya atasnya. Oke, sekarang masuk ke titik D misalnya. D ya. 1, 2, 3 D. Ini titik A. Ini Cremona yang masih pisah-pisah ya. Nanti ada Cremona gabungan sebenarnya. Digambar gabungan, maksudnya digambar dari struktur ini digabung jadi satu Cremona. Nah, itu hasilnya seperti apa? Itu. Ini masih saya jelasin yang sendiri-sendiri dulu. Per titik. Ya, nanti habis ini, nanti kita ketemu lagi, nanti sore kita ketemu lagi untuk bahas yang gabungan dari Cremona plus saya kasih tugas langsung gitu. Tugasnya ya simple lah, gampang. Kalau sekarang sih ya, kalau siang ini nanti sore ini saya nggak kasih tugas ya, karena saya lihat di sini sudah ada yang hidup semua kameranya. Kameranya kalau nggak hidup, kalau nggak ada kamera yang nggak hidup, saya saya kasih tugas langsung. Mana kameranya? Salah. Kamera mereka. Ini dia. Yafi, di depan kamera Yafi. Hafiz. Iya, Pak. Habis dari kamar mandi, Pak. Nah, kamar mandi. Ini Hafiz apa Dani yang bilangnya? Kok suara kayak Dani? Oke. Bukan, Pak. Bukan saya. Mungkin dia orang ke kamar mandinya bareng, Pak. Sekarang D ya. Apa sih, Tot? Sekarang D, titik D ya. D itu arahnya ke sini sama ke sini. Oke. D itu dia menarik ya kan, dia menekan ya kan aslinya kan dia. Menekan titik dari A. Berarti dia menekan titik A juga ya kan ke arah ininya, ke arah sini kan. Ya kan dia menekan ke arah atas nih. Nah, gini kan. Kalau sininya D-nya, dia menekan titik D gitu kan. Ya, seperti itulah maksudnya. Ya. Oh, jangan titik D mulainya. Lebih enaknya kita mulai vertikal aja deh. Oh iya, vertikal aja. Kenapa vertikal? Lebih mudah kalian gambarnya. Kalau seperti ini, kalian akan muter ke kanan kan? Ke kanan ketemunya A1. Kalau sini kan, kalau dari sini ke sini, ke arah jarum jam kan enak ya. Ke arah jarum jam. Jadi, gambar kalian tuh enak kita melihatnya. Kalau ini kan saya gini kan, ke arah jarum jam, gini kan ketemunya. Nah, kalau itu juga sama nih, ke arah jarum jam.
Dari sini ketemu ini, ya kan, miring ini, ketemu nutup ini. Nah, itu searah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam berarti otomatis dari A1 ke A2 baru vertikal. Itu sama aja sebenarnya. Jadi kalau saya ubahnya ke vertikal dulu nggak apa-apa ya. Itu terserah kalian mau ubah ke dari mana sama aja. Nanti hasilnya juga checking apa namanya ini. Siap sudah. Oke. Oke, ini vertikalnya arah ke atas ya. Oke. Di sini vertikalnya dia menarik ya. Dia kan menarik titik kan di titik G dia begini ya. Ya kan? Ya kan dia kebalikin dari ini kan, dari gayanya kan. Berarti menarik titik G. Dan dia pasti akan menarik titik D. Ya kan? Berarti dia juga menarik titik D, nilainya itu bawah. Ya enggak? Betul apa enggak? Ya, dia menarik titik D, dia menarik titik G. C, ini C ya, bukan G ya. Titik C dia menarik di titik D, dia juga menarik dong, ya kan? Dan dia menarik titik D, gambarnya di sini umpamanya di sini D-nya nah ini D-nya ke si gambar D. Gambarnya kan ke bawah dia, bukan gambar ke atas lagi. Karena dia menarik titik D, bukan menarik titik. Dia kalau kalian lihat gambar ini kan, kalau kalian lihat satu arah doang, sebenarnya gini. Kalian di titik C itu menarik titik C dan menekan titik D. Pikiran kalian seperti itu kan? Iya kan? Menarik titik C dan menekan titik D itu salah. Itu konsep yang apa namanya? Sebuah batang itu jika tertekan dia keseluruhan tertekan, dan jika batang itu tertarik dia keseluruhan tertarik. Ini kecuali nanti ada mata kuliah sendiri itu beton komposit, baja komposit dan kawan-kawannya itu beton prategang, Iya, Pak. baja tegang itu ada nanti. Dia tegang duluan sebelum waktunya. Jadi beton itu menegang duluan sebelum waktunya. Jadi sebelum dia waktunya diletakkan beban, dia sudah menegang duluan gitu. Itu beton prategang. Nanti ada di mata kuliah beton semester depan ketemu lagi sama saya, dan kalau nggak salah timnya diganti sama Pak Koli. Kalau nggak salah. Iya, tadi saya mikirnya gitu, Pak. Kenapa? Iya, saya mikirnya gitu. Misalkan itu C Di titik C C, narik gitu. dia menekan D-nya D. tekan. Oh, bukan. Gitu. Jadi setiap batang ini jadi satu komponen. Jadi kalau misalnya dia tertekan semuanya. Makanya nilai kalian itu untuk yang di bagian V1-nya itu kan nilainya sama. Hasil dari buhul kalian itu nilainya positif ya, positif semua. Makanya saya bilang gini, coba kalian cek dari D sama kalian cek dari C gitu kan. Kalau kalian satu cek aja di sini aja, belum tentu di sininya benar gitu kan. Kalau kalian di sininya salah di titik sifanya, oh Pak, tiba-tiba kok di sini jadi negatif, berarti ada yang salah di situnya. V1 kalian tuh nggak mungkin berubah seperti itu. Kecuali nanti kalau ada mata kuliah beton, prategang, gitu kan. Jadi tulangannya tegang duluan sebelum waktunya, betonnya tuh kena beban duluan sebelum waktunya tertekan duluan. Jadi istilahnya kayak pre-stress gitu. Kalau misalnya kalian beton pre-stress nanti di mata kuliah berikutnya lagi itu lebih komponen lebih ini lagi ya. Lebih Pak, izin ke kamar mandi, Pak. Lebih ke arah ini ya, ke arah simpelnya. Kalau misalnya kan ya simpelnya berarti ke arah beton prategang dan kawan-kawan itu mah nanti. Yang biar nggak pusing kalian ya. Ini cuman kelas info apa intermezzo aja ya. Jalan-jalan ya kita ke beton prategang ya. Siapa tahu mau nanti ngambil skripsinya, oh Pak nanti saya mau ngambil skripsi saya tentang beton prategang. Oke, nggak apa-apa, nanti saya pembimbingnya saya sama saya kan gitu kan. Senang saya kan. Ada yang suka sama yang apa namanya beton-beton gitu kan. Atau perkerasan yang aneh-aneh itu. Nah, saya paling suka yang aneh-aneh perkerasannya. Yang aneh. Yang simpel-simpel itu kayak transportasi, kalau menurut saya simpel sih ya, sudahlah. Itu kalau menurut amannya. Ya. Di sini ada tadi V1 sini ya. Saya tulis V1 ya. Ini D-nya saya ambil ya. Ini biar kalian nggak pusing. Hapus dulu. Berarti pas V1 dicari V1 kita D cari sama di titik A, ya kan?
searah dengan jarum jam ya. Searah dengan jarum jam. Jadi searah gini nih. Set. Nah. Jadi di V1 lanjut ke A1. A1 beres, lanjut ke A2 gitu kan. Oke, kita lanjut ke A1. A1 di sini ya. Dia posisinya dia menekan. Berarti dia juga menekan titik D, ya kan? Dia menekan titik A, otomatis dia juga menekan titik D. Gambarnya otomatis lihat dari sini. Kalau kalian punya pakai AutoCAD atau gambarin nanti pakai manual, pakai penggaris segitiga double. Jadi kayak segitiga twin segitiga loh. Ya kalau zaman saya dulu anak teknik itu harus punya segitiga double gitu loh ya. Kalau kalian punya itu kan manualnya kalian geser ini pakai segitiga double, geser ke bagian sini. Iya, di sini. Ketemunya sudutnya sama ke arah ke atas. Jadi gini ya, tidak banget tulisannya. Dia sama-sama dia sama-sama seperti ini. Nah, dia sama ke arah ana, cuman gayanya itu beda. Ingat di sini ada tekan di titik A. Otomatis juga dia menekan titik D. Gayanya ke arah atas, ya kan? D-nya yang awalnya di sini, dia menekan titik D, dia di sini jadinya. Nah, paham nggak? Enggak. Aduh. Saya pelan-pelan. Paham, Pak. Paham ya? Paham. Ingatnya gini aja deh. Dia menekan titik itu, ingatnya gini ya. Batang ini, batang A1, ya. Batang A1 ini, kalau jika dia menekan titik A, dia juga menekan titik D. Ya. Di batang B1, dia jika dia menarik titik A, dia juga menarik titik B. Titik C. Gitu ya, di sininya. Berlawanan arah ya, Pak ya. Jadi intinya gini, satu batang ini itu sama-sama tarik dan sama-sama tekan, dan kalian tinjau titiknya untuk remonannya seperti itu. Ya, di sini V1 besarnya berapa? Nanti di sini ada A1. A1. Ya. Dari arah sini kita geser ke sini. Iya gitu. Ini sebenarnya kalau kalian pakai CAD itu lebih enak. Karena CAD itu kan udah jadi sudutnya udah kebentuk, tinggal copy paste aja CO geser ke sini kan. Jadi sebuah remona gitu. Nah, setelah itu kita dari V kita kan ke arah, ingatnya ya, ke arah secara jarum jam semua, berarti ketemunya dari A1 ketemu ke A2. A2 kita cek, A2 itu kemarin ketemunya positif menarik titik D apa titik di soal mana di soal? A2 dia itu menekan ya? Iya, menekan. Minusnya menekan. Dia menekan titik D, ya kan? Dia menekan titik D, otomatis dia menekan titik B juga, dan dia menekan titik D. Geser gambar ini, kalian geser menjadi seperti ini. Set di batang ini ya, batang ini kita ambil. Set. Nah, ketemu di sini, dia menekan titik D, ya kan? Gambarnya ke atas. Oke, ini checkingnya. Ini ada A2. Berarti ini Saya bingung, Pak. Kenapa? Berarti B2 nggak dipakai ya, Pak? D2? Mana D2? B2? Hah? Ini, B2 ini? Kan udah. Kan dipakai juga nanti. Makanya saya bilang ke kalian itu, semua titik buhul itu dicari. Gitu loh. Sebagai checkingnya gitu loh. Jadi jangan langsung, oh Pak, di sini udah ketemu B2, berarti saya nggak perlu lagi dong Pak, hitung lagi di buhul B-nya. Nah, itu saya salahin. Semuanya itu kalian perlu dicari semua di sini. Tiga titik ini kalian cari semua. Semua titik dicari, Pak. Iya, makanya kemarin A, B, C, D. iya, betul sekali. Jadi sini saya tulis sini titik A, sini titik B, dan sini titik C. Ini saya puterin ini titiknya ya. Sekarang kita titik B. Titik B ada reaksi perletakan ya di situ ya. Ke arah atas. Ya kan? R, B, V. Nah, R, B, V di situ kalian cek ke arah sini atau yang lain mana sama aja. Oke, kita ke arah B2. B2 itu dia menarik atau menekan. Kalau di sini kan kita lihat di sini titik ini salah ya. Ini bukan titik B ya di sini ya. Titik C di sini ya. Iya, saya salah. Sorry. Iya, Pak. Ini D berarti ya. Terlalu bersemangat.
Selalu bersemangat. Ini Y dan ini D. Gini aja lah ya, D-nya lebih kecil. Sama aja. Nah, di sini ada reaksi peletakan B. Ya kan? Kalau kita reaksi peletakan ini, kita umpama kita searah jarum jam semua, otomatis ketemu B2 dan A2. Ya kan? Kita B2 dulu nih. B2 itu kalau kelihatan gambar di sini, dia menekan titik C atau menarik titik C. Menekan kayaknya. Menarik. Dia menarik titik C, otomatis dia menarik titik B juga, ya kan? Dia menarik titik B, berarti arah ke sana. Ya. Menarik B, ini B2. B2. Oke. Sekarang ketemu A2. A2-nya itu di sini, dia menekan titik D atau menarik titik D. Yang titik sini, ini D. Menekan. Oke, menekan. Ini paham tuh kan, kalian tuh paham kan? Cepet sini, saya seneng kalau ngajar kayak gini. Cepet kan nanti habis ini kan? Waduh. Nah, menekan berarti dia ke bawah ya. Dia menekan titik B juga ya. B-nya kan, nah menekan. Ini jadi A2. Oke. Nah, ini jadi di titik B. Nah, ini kremona ini. Itu kenapa garisnya itu Pak? Kenapa? Kenapa Narik-narik garis. saya bingung garisnya itu kok misalkan Garisnya kan itu kok. A2 di atas B2 tuh. Mana Kok bisa A2? di bawah B2 gitu loh. Mana? Ini yang di mana? Yang titik A, C, B, D apa yang D? B, titik B. C sini ya? B. Yang B. Yang B ini. Kenapa yang dengan B? Ya kan A2 itu di atas B2, tapi pas di gambar apa namanya nih, Pak? Cremona. Gambar ini Ini Cremona nih. Cremona ini kok A2 di bawah gitu loh. Hah? Kenapa di sininya awal di atas, di gambarnya ketemu di bawah gitu ya? Iya, Iya. Pak. Oh, Ya, gitu, Kayak Pak. dibalik gitu segitiganya. jadi gini, semua gambar tuh nggak harus, dan ini juga sama dong ini. Ini dari, dia bukan segi 4 ini, dia angkat tambah, jadinya plus, gitu kan. Angkat jadi kotak dia, ditambah jadi kotak. Yang ini juga sama. Yang ini dia modelnya kayak, apa ini? Trisula ya, bukan ya? Jadi jadinya segitiga begini. Segitiga. Jadi gambar kalian, misalnya nih, kalian ada soal yang seperti ini nih. Gambar ini kalian tuh perhitungkan yang di antara arahnya. Makanya saya oper seperti ini. Semua arahnya tuh searah jarum jam. Semua gaya kalian itu searah jarum Arah jam. jarum jam. Nih. Jadi kalau kalian hitung dari sini, jadi B1, di bagian sini kan nggak mungkin langsung ke sini dulu, karena pastinya akan tumburan nanti. Bukan tumburan, nggak jadi malah Cremona kalian. Gitu loh. Ya. Nah, posisinya ini Cremona ya. Nah, Cremona itu di tugas kalian misalnya kalian aneh-aneh nih, misalnya nih dia seperti ini, ya. Ini gini ya. Oke, ditambah lagi seperti ini misalnya. Nah, ini rangka jembatan yang punya siapa dulu tuh ya? Seperti ini bukan ya? Ini otomatis kalian buat Cremonanya tergantung gambar ini gitu loh. Ini yang model-model apa namanya ribetnya. Belum lagi nanti ada gambar yang berdiri, siapa tahu yang berdiri seperti ini. Nah, yang berdiri seperti ini kan nggak tahu kalian. Oke. Di sini sama di sini. Ini kan bingung lagi. Cremona itu hampir kayak free body-nya gitu ya, Pak ya. Kenapa? Cremona itu free body. Free body dan Cremona itu sebenarnya mirip. Kalau di portal hampir kayak Cuma free body itu kan gaya ininya ya, bukan gaya ininya. Cuma kalau di Cremona itu harusnya kalian itu ke arah pengerjaannya itu bukan free body sih. Kalau free body kan dipecah. Kalau dipecah kan otomatis itu bukan ini sendiri loh. Ini B1 sendiri, B1 sendiri, ini B2 sendiri. Itu kalau dipecah kan. Gitu. hampir. Iya. Beda kalau di apa namanya? Free body dengan Intinya panahnya searahan gitu. Intinya panahnya searah gitu ya, Pak ya. Iya, Satu semua arah semua. kalian arahkan semua ke gayanya searah semua gitu. Oke? Iya, saya bingungnya itu kenapa yang
A2 itu di bawah B2 itu, Pak. Oh ini, gini loh. Kita kan searah nih ya. Ini kita ke jalan sini. Kita searah. Pada saat kita searah, yang dari B1, kita kan sisinya seperti ini ya. Arahnya ke arah jarum jam ya. Dari B1 kita Ya. tadi B2 duluan dong, ya kan? Ketemu B2. Nah, oke, ketemu B2 ini dia menekan tarik ini. Dia di sini kita lihat di sini aja deh. Di titik C dia menarik titik C. Berarti dia juga menarik titik B, ya kan? Makanya arahnya ke kanan, ke kiri ya. Ya kan? Kenapa yang B2 itu nggak di bawah, Pak? Di bawah itu yang RBV-nya. Di bawah sini. Ya kan RBV kan ke atas. Heeh. Ini umpama kalian RBV-nya kan kepala dari bawah, dari bawah, Ben. kepala ketemu buntut itu adalah istilahnya gitulah. Jadi bukannya kepala kalian di atas, Oh iya, Pak. ya, Buntut kepala di ketemu atas, buntut. ininya di bawah. Nah, ini kan di buntut dianya. Bukan seperti itu, ini salah. Salah ya, Pak, kalau gitu. Iya, salah. Ini nih Cremona nih biasanya ada salah-salah di situ nanti. Lihat aja nanti. Beberapa tugasnya nanti saya kasih tugas, tapi nanti di sorenya aja ya. Sore jam berapa, Pak? Sore jam 4. Pak, Ya. pertanyaan saya ini belum dijawab, Pak. Ya, itu. Jadi gini loh. Jadi gini loh si Alan. Ini Alan ya. Dari B1, dia menekan ya. Menekan dari titik ini ya. Menarik titik B. Sedangkan habis itu kita lanjut ke titik A. A2 kan. A2 kan kepalanya di mana? Kepalanya B2 kan di sini. Ya kan? Kepala B2 di sini. Ya. Dia menarik titik di B2 mana? A2 mana? A2 nih ya. Dia menekan ya. Dia kan menekan ke atas nih ya. Dia menekan titik B. Otomatis dia menekan titik B, ya kan? Ya. Titik B berarti buntutnya, kepalanya itu ada di sini. Jadi mulai kan dari sini mulainya. Ya, ya, ya. Mulainya kan dari ingat ya, kepala ketemu buntut gitu loh. Kayak muter ya. Jadi kepala ya. kepalanya si Rantai makanan. ya bener, rantai makanan bener. Kepalanya ini nih, tanda panahnya ini kehapus ya. Nah, kepala tanda panahnya ini ketemu buntutnya, jadi gitu. Jadi dia ngiringin lah. Iya, Pak. Kayak anak bebek gitu loh, kalau berenang itulah. Ngiringin anak itunya, ngiringin gitu kan. Seperti itu. Oke? Iya, iya, Paham nggak? Berarti kalau mau ngerjain Cremona, ngerjain yang cara yang pertama kemarin ya, Pak? Iya, sebenarnya Cremona gini ya. Intinya buhul, Cremona, Ritter itu sama dengan cara gaya batangnya. Cuman gaya buhul itu seperti ini, itu nanti bisa dihitung dengan secara titiknya vertikal horizontal itu buhul, ya kan, simple. Nanti Ritter, kalau kalian ketemu Ritter nanti itu potong, jadi kalian bebas motong di mana, kayak motong kue gitu kan. Potong di sini, saya potong di sini langsung. Atau saya potong di sini langsung, gitu. Itu Ritter nanti. Itu ini Ritter saya akan gunakan buat meat. Ini kalau meat itu agak lebih ribet sih sebenarnya Ritter daripada yang buhul gitu kan. Nah kalau buhul mah buat quiz aja gampang ya, jadi enak. Nah ini buat meat, Ritter. Nanti di tugas besar kalian itu ada Ritter sama buhul. Kalian bandingkan nilainya. Biasanya beda koma doang di belakangnya. Biasanya hasilnya ya. Nah, kalau Cremona ini secara grafis. Grafis itu intinya kita melihat sebuah struktur ini menjadi suatu kesatuan di titik tersebut ya. Kan di A ini satu kesatuan nih, dia muter-muter di sini ya. Gayanya titik B, titik C dan titik D itu juga sama seperti itu. Oke? Paham? Paham. Paham, Pak. Do you understand? Oke, next. Sekarang kita belajar. Ini tunggu. Ini. Oh iya dah. Oke. 1 jam, Pak. Udah ya sejam 30 menit tadi ya. Makanya nih maksud saya ini nggak banyak-banyak lagi. Nanti kita mulai di jam 4. Ya. Sore lagi. Sebentar aja. Di jam 4 sebentar aja. Nggak nyampe lama-lama kok, tenang aja. Cuman simple istilahnya digabungkan. Jadi antara A, C, B, dan D itu jadi satu komponen. Nah, itu komponen Cremona aslinya. Ini Cremona, ya istilahnya Cremona per titiknya.
Cremona aslinya itu yang seperti ini nanti digabungkan. Di gambar ini itu jadi penggabungan sebuah Cremona asli gitu. Ya. Cremona penggabungan. Ya, Cremona gabungan gitu kan istilahnya. Ini strukturnya akan Tinggal pakai nyatuin yang di titik-titik tadi, Pak. kenapa? Tinggal nyatuin yang udah dicari di titik-titik tadi. Iya, tapi kan nyatuin kan bukan langsung disatuin aja. Oh, ini gabungan aja ke sini, gabungan enggak. Nanti ada caranya lagi. Nanti langsung ketemu nanti Itu lebih kan nggak punya. ya. Penggabungannya. Nanti gambarnya enggak bukan begini. Nanti kan ini enggak tahu kalau oh ini gabungan di sini, gabungan di sini, gabungan di mana sih enggak tahu kan di mana kan gabungannya gitu loh. Jadi nanti kita ketemu lagi jam 4 atau jam berapa ya nak saya. Nanti saya cek lagi deh. Ya. Saya nggak tahu nih TSL ini. Aduh, TSL juga masih ada lagi. Besok pagi lagi ya nggak apa-apa, Pak. Enggak. SL ini niat apa enggak ya, Pak? Jam 4 saya ngurus ternak, Pak. Gitu ya. Tempat saya di sawah, Pak. Mbak pulang pagi. Iya, Pak. Ngurus ternak saya, Pak, jam 4. Ini nggak Jam tahu 5 ya, udah dia di sini jam 4 itu. Gitu. Saya Iya. juga mau Bapak ngurus kebun kok. Saya mau Saya di sawah, Pak. Iya, panen ya. Panen. Iya, Pak. Tugas langsung dikasih aja tugasnya, Pak. Jam 4 tinggal absen. Ya, Oh, mau kasih tugas aja. Kasih Kemarin aja saya lupa absen, Kan Pak. katanya saya mau kasih dikasih tugas langsung. tugas. Gini, kalau mau itu saya kasih tugas langsung, tapi kalian buat langsung gabungan ya. Ya nggak bisa, Kan kita Pak. belum tahu cara Ya, gabungnya makanya gimana, belum Pak. tahu materinya, Pak. Nggak Nah. bisa, Pak. Nah, makanya Nggak bisa lah, fair Pak. Pak. Dulu ya. Gabungan dulu baru ke Nanti tugas. sore makanya itu nanti sore dilanjut lagi aja, Pak. Ya, sore lanjut. Tugasnya saya kasih di hari Sabtunya aja ya. Jadi biar kalian istirahat dulu, istilahnya makan siang, tidur, Pak. apa ya, apalagi ya. Ya biar Enggak tidur lah Pak kerja. Oh, berarti nggak dikasih tugas ya, Pak? siang ini nggak kasih tugas. Jadi gini ya, sistemnya saya gini ya. Sore. Tidur, Pak. Ngasihnya sore ya, Pak. Sore aja. Jadi ini Krisna mati ya. Sebenarnya gini, mulai Terus- besok, Deadline-nya minggu depan gitu ya, Pak? ya, Hidup, Pak, hidup. dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya, sebentar. Pak, hidup, Pak. Dengerin dulu. Misalnya, saya melihat video kalian satu orang saja yang mati ya, langsung saya kasih tugas gitu buat besok ya. Tugasnya langsung tugas. Dan Kalau permisi, Pak, gimana? apa? Kalau ke Izin, kamar mandi permisi. di bawah. Ya kamar mandi ya kameranya hidup aja nggak apa-apa kan, kamera taruh di situ. Iya. Iya, mandi di bawah. Pak, di kamar. Kan kalian kamar mandi bawa kamera, Kameranya ngikut. ngapain kamera dibawa juga? Oke? Waduh. Sentut tawas. Sambil dengerin, Pak. Apa tuh? Ntar kalau ke kamar mandi di bawah HP gimana, Pak? Izin aja di sininya, Pak. Saya izin kamar mandi. Nah, itu anak TSL Lanjut. depan loh. Anak Lanjut, TSL. Pak. Lanjut, Pak. Yang tadi, Pak. Lanjutin yang Udah, tadi. Pak, sekarang push anak TSL aja, Pak. Kita kasih istirahat dulu gitu, Pak. Ya makanya itu saya habis ini ke TSL sebentar. TSL paling cuma saya kasih sejam aja. Habis ini. Kasih tugas mereka, Pak. Gak apa-apa, Pak. Oke. Dari sini ada ditanyain nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri sebentar. Besok nanti sore ketemu lagi. Nggak ada, Pak. Buktinya cukup, Pak. Jadi gini ya, intinya kalau misalnya kalian ada tugas kalian itu misalnya nih, apa namanya, di kamera kalian mati satu orang saja. Pada saat saya kasih tugas langsung. Misalnya ada banyak itu soalnya akan 2 gitu kan, soal 3 gitu kan. Semakin banyak yang mati, semakin banyak soalnya. Dan kumpulnya pun Tugasnya yang Kasih tugasnya yang kayak matiin kameranya aja, Pak. enggak lah, ini semuanya harus kompak kan kalian kan. Kalau kayak gitu. Yang matiin kamera aja Dapat kasih tugas. tugasnya. Yang matiin kamera, habis ini kita bully. Oke. Jadi kalau Biar insecure. kameranya kalian, Nalo. jadi gini ya, sebentar. Hidup kameranya, pada saat hidup kamera, nanti kalau saya kasih tugasnya cuma 1 dan itu tugasnya simple. Kalau menurut saya simple, saya nggak tahu kalau menurut kalian. Kan tugas ini kan simple ya. Ingat saya Bisa tugas lah, Pak. level. Jadi per harinya itu Itu orang baru kuliah kok. ya per harinya itu akan awalnya saya kasih tugas yang mudah. Berikutnya akan lebih naik terus supaya kalian itu berkembang gitu. Ya. Oh. Oke, Iya, Pak. ada yang tanyain, kalau nggak ada yang tanyakan,
Pak, saya kalau misalnya ngasih tugas misalnya kan kita kuliah pagi terus langsung dikasih tugas nanti kumpulnya pagi lagi ya Pak. sorenya. Ya, kalau Bapak kuliah sore terus langsung ngasih tugas terus ngumpulnya sore Nah, besoknya itu lagi. makanya itu gitu. kalian perhatikan kamera masing-masing teman-teman kalian ya. Oke, berarti Ya, kameranya nggak harus usah, Pak. Yang matiin kamera aja dikasih tugas. Iya, yang mati kamera ada. Oke, ini si Dedi kemana nih? Ke gambarnya redup. harus Ya dia ini emang gelap, Pak. matiin dan Gelap nonton sama. Memang gitu Pak mukanya Pak. Bukan dimatiin itu, Pak, emang gelap. Itu bukan matiin kamera Pak, itu emang gelap. Memang gitu Pak mukanya Pak. Jangan sore lah, Pak. Oke, Kalau yang nyalain kamera tapi cuma HP saya udah panas banget tahu. ya, Pak. bisa Ya, saya makasih. matiin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen ya. Ingat absen jangan lupa. Silahkan kalian absen di Nanti sore ada absen Pak. ada absen juga. Jam 3. Oke, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa sore nanti ya. Besok, amin. Amin. Ayo, Pak.